Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa ruwiya ana Uwais al-Qarni annahu qala marartu fi ba'di sayahati bi rahibin faqultu ya rahibu ma awwalu darajah yarqahal murid qala raddal mazalim wa khifati zahri minat tabi'at fa innahu la yas'udu lil 'abdi amalun wa alaihi tabi'ah aw mazlimatun wal maqalatu saniyatu qala nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama ay amilin wastima'il kalamil hukama ay alimin bizatillahi ta'ala al-musibina min aqwalihim wa af'alihim fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal maytan binuril hikmati ay ilmi nafi kama yuhyil ardal maytata bima'il matari. Wa ruwiya dan diriwayatkan dari Uwais al-Qarni annahu qala bahwasanya Uwais al-Qarni berkata. Siapa Uwais al-Qarni ini? Uwais al-Qarni ini adalah seorang yang tinggal di Yaman dan dia ini dikatakan oleh Rasulullah adalah manusia langit. Ya, dikatakan oleh Rasulullah sebagai manusia langit. Dia tinggal di Yaman. Ya. Kenapa dikatakan manusia langit? Karena dia ini adalah seorang yang sangat taat, yang sangat soleh, taat kepada orang tuanya, kepada ibunya. Dia punya ibu di mana dia sangat taat kepada ibunya dan nggak pernah membantah sedikit pun apa yang diperintahkan oleh ibunya dan nggak pernah menolak sekalipun apapun yang diminta oleh ibunya. Gitu ya. Dia begitu taat. Nah, suatu hari ibunya meminta suatu permintaan yang memang sulit untuk dilaksanakan. Dia ini memang orang susah, ya, makan sehari-hari kadang-kadang daun, ya, sangat susah. Nah, suatu hari ibunya berkata, wahai Uwais al-Qarni, ibu ini sudah tua, ya, pengen sebelum meninggal pergi haji, ya. Coba ajaklah ya ibu ini pergi haji, ya. Sedangkan ibunya buta dan lumpuh ibunya ini. Nah, maka Uwais al-Qarni itu sulit. Karena kenapa? Karena dia memang orang susah. Mau nyewa kendaraan kagak mungkin, ya. Mau pergi ke Mekah dengan onta nggak mungkin karena nggak punya kendaraan, ya. Nah, akhirnya dia kemudian haji tinggal 7 bulan, dia membeli seekor anak sapi. Anak sapi ini dipelihara, ditaruh kandangnya di atas bukit. Jadi tiap hari dia gendong anak sapi itu. Kasih makan siang, ya digendong ke atas. Pagi sore itu anak sapi turun dan ini gendong. Ya, itu anak sapi sampai 7 bulan. Sapi itu sudah besar sampai 1 kintal, ya 7 bulan 1 kintal tuh. Tapi dia kuat gotong, ya dia kuat tuh bawa karena emang tiap hari bawa ya dia kuat itu. Sampai orang-orang tetangganya bilang usinya gila, ya sapi gendong terus gila dia ini, ya gila dia bilang, udah gila nih usianya, ya. Nah, sudah 7 bulan, sudah pintal lebih, masih gendong, akhirnya datanglah musim haji.
Ya, begitu musim haji, ya dia berkata, wahai ibu, musim haji sudah tiba, kita berangkat yuk, pergi haji lah. Ya, pakai apaan? Duit nggak ada, onta nggak ada. Ya, ibunya digendong, di latihan 7 bulan tuh. Ya, ibunya digendong dari Yaman ke Mekah. Ya, Yaman ke Mekah itu, padang pasir saat itu. Digendong ya sampai tawaf terus saya sampai pulang lagi. Itu ya begitu baktinya kepada orang tua, ya begitu taatnya orang tua, apapun yang diminta oleh orang tua ya itu dilaksanakan walaupun yang tampaknya nggak mungkin. Ya nggak mungkin kalau kita ya duit nggak punya ya bagaimana mau pergi itu jawaban kita. Ya, tapi dia nggak jawab. Ya, digendong itu pulang pergi kuis Al-Qarni ini terjadi ya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah setelah pulang ya selesai melaksanakan ibadah haji, pulang pergi digendong, pergi hajinya digendong, wah selesai pulang udah. Ya akhirnya suatu hari kuis berkata, wahai ibu, ya saya mau pengen ketemu Rasulullah. Karena waktu haji nggak ketemu, ya saya mau ketemu sama Rasulullah. Ya katanya ibu, ya silahkan, ya coba temui Rasulullah, tapi jangan lama-lama. Ya kalau udah ketemu, udah jangan lama-lama. Ya, berangkat kembali dia ke Madinah. Sampai di Madinah, sampai rumah Rasulullah, memberi salam. Ya yang keluar anak Rasulullah dikatakan ingin ketemu sama Rasulullah. Dia bilang Rasulullah nggak ada, Rasulullah sedang berperang. Ya, mulai bimbang lagi, nungguin belum ketahuan kapan pulangnya nih, lama. Akhirnya nggak ditungguin, dia pulang, nggak ketemu sama Rasulullah. Ya, maka itulah dikatakan wis ini adalah sahabat. Ya, apa yang tabiin dia, tabiin, bukannya sahabat, kok sahabat yang ketemu Nabi. Ya, kalau yang namanya sahabat itu ketemu Nabi, walaupun masih bayi. Ya, Nabi ketemu itu namanya sahabat. Tapi kalau nggak ketemu, bukan sahabat, tapi namanya tabiin. Ya, karena ketemu dengan dia tabiin. Ya, nggak ketemu pulang udah. Ya, pulang. Ya, udah pulang. Ya, berapa lama Rasulullah pulang perang? Istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, ada tamu dari Yaman. Kata Rasulullah, ya, itulah yang namanya ya makhluk langit, manusia langit, kata Rasulullah. Maka dipanggillah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali, wahai Umar dan Ali, nanti di zaman kamu ya kamu ketemu ya orang ini dan kamu minta doa kepadanya. Begitu hebatnya sahabat itu minta doa sama dia. Harusnya kan dia minta doa sama sahabat, tapi Rasulullah suruh sahabat si Umar bin Khattab sama si Ali minta doa sama. Hebat tuh doa ya, begitu hebatnya itu taat sama ibunya begitu ya. Begitu ya Rasulullah meninggal, kemudian Abu Bakar meninggal ya, kemudian si Umar menjadi khalifah ya. Mulai saat itulah ya kalau ada orang dari Yaman, rombongan datang dari Yaman, ditanya ada nggak orang yang namanya Uwais Al-Qarni ya. Satu kali tidak, dua kali tiga, baru kali, kemudian ya datang lagi, maka dikatakan ada mana Uwaisnya ya, dia menjaga onta karena memang orang susah ya, orang susah ya. Maka Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali mencari yang namanya Uwais Al-Qarni dan menemui Uwais Al-Qarni ya, dan itulah ya Umar bin Khattab minta doa kepada didoain ya, dia doain udah selesai ya cerita singkatnya ya. Uwais Al-Qarni pulang ya, beberapa kemudian Uwais Al-Qarni meninggal ya, karena dia memang orang susah ya, akhirnya nggak ada yang ngurusin jenazahnya, nggak diurusin ya. Tapi tiba-tiba datang rombongan pakaian baju putih-putih ya, ngurusin yang mandiin, mengkafani, mensolatkannya dan menguburkannya di bawah terbang. Dan inilah yang dinamakan manusia langit karena dibawa terbang ke langit ya. Itulah ya kemuliaan orang yang taat sama orang tua, ketaatan sama orang tua
ya, kebaktian orang yang sangat soleh. Nah di sini dikatakan oleh Al-Qarni, marartu bi ba'di sayahati birahibin, ya. Marartu bi ba'di sayahati, marartu aku berjalan, ya, sebagian daripada perjalananku, ya, sebagian perjalananku, ya, sayahati, ya. Maka ya bertemulah birahibin, ya, dia bertemu dengan seorang pendeta. Ya, fakultu, maka aku katakan, aku tanya, ya rahib, wahai pendeta, ma awwalu darajatin yarqauhal murid, apakah ya derajat pertama ya bagi seorang murid, apa yang dilakukan seorang murid jika ingin dapatkan ya suatu derajat, ya apa yang pertama dilakukannya, ya kalau seseorang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ya seorang murid, ya seorang ya anggota thariqah, ya kalau dia ingin mendapatkan suatu derajat, apa yang harus dilakukannya, ma awwalu darajah, ya apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan suatu derajat bagi seorang murid. Ya, kalau seorang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, ya, maka apa yang harus dilakukan? Raddul mazalim wa khifatiz zahri minat tabi'at. Ialah hendaklah melakukan raddul mazalim, kembalikan kepada yang berhak apa yang telah dizoliminya. Kembalikan barang-barang, kalau kita sudah mengambil barang seseorang, kita kembalikan, ya, atau kita berbuat salah kepadanya, hendaklah kita meminta maaf, ya, itu. Jadi pertama kita bersihkan diri kita, jangan kita berbuat zolim, ya, jangan berbuat zolim, baik dengan ucapan-ucapan maupun dengan perilaku, ya, maupun dengan pekerjaan, gitu ya. Jadi yang pertama kembalikan dia daripada perbuatan zalim kepada yang berhak ini. Kalau kita berbuat zalim, ya kita mengambil barang, ya harus dikembalikan, ya. Kalau kita berbuat salah, ya harus kita minta maafnya, minta halalnya, ya. Ya, jadi bersihkan diri kita, ya. Wa khifati zahri minat tabi'at, wa khifati zahri, ringankan, ya, beban kita daripada tabi'at, ringankan beban kita ringankan, jangan beratkan beban kita dalam hidup ini, jangan beratkan beban kita, harus ya ringankan. Arti beban di sini ya kemauan kita nih, ya bagaimana ntar anak itu bakal gede, mau kerja di mana, itu beban, ya itu satu beban, ya anak kita hidupnya bagaimana nih, ya anak kita diamnya di mana nih, kontrakan di mana nih, kebun kecil banget, rumah cuman kontrakan, gimana anak kita nih, itu namanya suatu beban. Jadi untuk yang akan datang jangan kita menjadi beban kita, ya kita lepas saja kan, kita berusaha, ya kemudian kita lepaskan, ya. Maka semuanya itu la yas'udu lil abdi amalun walaihi tabi'atun aw muslimatun, ya. Jadi kesemua itu, ya baik perbuatan zalim maupun beban-beban yang ada dalam kita itu, ya tidak bisa menaikkan seseorang kepada derajat yang tinggi, ya. Ya jadi kita ya jauhkan dari perbuatan zalim dan jangan banyak beban, serahkan kepada Allah. Jangan kita mikirin yang akan datang, itu jadi beban. Ya, sampai udah tua begini jangan mikirin cucu, udah lepas saja, ya serahkan kepada Allah, itu ya. Selanjutnya wal maqalatus saniyah, makalah yang kedua. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil mujalasatil ulama
ay amilin, wastima'i kalamil hukama ay alimin bizatillahi ta'ala al-musayyibina fi aqwalihim wa af'alihim. Makalah yang kedua ya, di mana Rasulullah SAW bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Biasakan kau duduk bersama ulama, istiqomah ya, istiqomah kita selalu duduk bersama sama ulama. Biasakan kita selalu para ulama ya, al ulama amilin, ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya ya, karena ada ulama amilin, ada ulama ngambilin. Nih, ada ulama alimin, ada ulama ngambil amplop doang deh, datang jalan, dapat jalan. Nih yang diperintahkan kata alaikum bimulajatil ulama'il amilin, biasakan istiqomah ya, kita duduk ya dengan ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya ya, gitu. Biar enak, biar senang kita selalu duduk sama ulama. Jangan enak duduknya di meja gaple. Kalau pakai di meja gaple enak, atau nongkrong mancing enak. Jangan, biasakan duduknya sama ulama. Ya, kadang-kadang kan kita mau mancing udah enak, udah mancing dari pagi sampai sore. Ya, atau di meja gaple. Ya. Kita disuruh ya alaikum bimujalasil ulama. Ya. Istiqomah kita duduk ngaji ya, istiqomah kita duduk sama-sama ulama ya, ngaji kita ya, habis maghrib kita ngaji ya di masjid ya, ntar pulang kita bersolat, kita ngaji, mau tidur kita baca yasin, baca surat tabarok itu ya, biasakan ya gitu. Wastima'il kalamil hukama, kita duduk ngaji, mendengarkan istima'i kalamil hukama, dengarkan kata-kata mutiara para hukama, alimin, orang-orang alim hukama. Ya, kita dengar nasihatnya, dengarkan pengajiannya, dengarkan ya kata-kata daripada hukama ini. Ya, jadi kita ya duduk dan kita dengarkan ya, gitu ya. Ya. Jangan duduk tempat-tempat yang enggak berguna, jangan ya duduk ya. Kenapa? Kita duduk ngaji ini ya, 1 jam aja udah lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya, kita duduk ngaji 1 jam lebih baik kita bertakziah 1000 jenazah. Ya, 1000 orang sakit, begitu besarnya ya. Dia dengerin wastimai kalamil hukama, dengar kalimat kata-kata al hukama al alimin, orang yang alim, bizatillahi ta'ala, orang yang alim ya, misalkan zat Allah subhanahu wa ta'ala, al musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Al-hukama itu adalah orang yang begitu tepat, begitu jitu, fi aqwalihim, dalam kata-katanya dan dalam pekerjaannya. Ya, dalam pekerjaannya ya, dalam ucapannya ya, yang namanya hukama, ahli hikmah itu ya, ucapannya itu selalu tepat. Apa yang diucapin itu tepat. Wah, besok begini. Tepat, itu ahli hukama. Ya, itu ya, bizatillah ya, orang yang dekat kepada Allah, ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, jadi dekat dengan para hukama gitu ya. Bi aqwalihim wa af'alihim, baik dalam ucapan maupun dalam ya perbuatannya ya, yang namanya ahli hikmah ya, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ucapannya maupun ya apa yang dilakukan itu ya selalu terbukti ya, selalu terbukti para ahli hukama. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah ay al ilmin nafi kama yuhyil ardal maitata bima'il matari. Fa innallaha,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhyil qalbal mayyit, menghidupkan hati yang sudah mati. Ya, hati yang sudah mati, binuril hikmah, dengan nur cahaya hikmah, ay ilmin nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhil ardo, sebagaimana Allah menghidupkan bumi al-maitata yang sudah kering, bima'il matori, dengan air hujan. Hati yang sudah mati, hati yang sudah beku, ya, itu bisa hidup kembali binuril hikmah, dengan nur hikmah, dengan ilmu hikmah, dengan ilmu yang bermanfaat. Ya, manusia ada yang hatinya mati, nggak mau dah menerima nasihat, nggak mau hatinya itu baik, udah mati dah. Pokoknya kerjaan hati itu sudah nggak baik, ya, udah mati, tidak mau dekat kepada Allah. Itu hati yang sudah mati, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati yang sudah mati itu dengan, ya, nurul hikmah, dengan cahaya hikmah. Di mana adanya nurul hikmah ini? Yaitu di majlis-majlis ulama, di majlis-majlis hukama. Di sini adanya. Kalau kita sering selalu istiqomah duduk bersama-sama ulama, mendengarkan kata-kata hikmah daripada ulama, maka hati kita akan hidup, akan subur kembali. Kama yuhil ardal maitata bima'il matori, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah kering dengan air hujan. Ya, gitu. Bumi yang kering, ya, itu akan hidup, ya, akan hidup kembali dengan air hujan. Ya, bumi yang sudah bertahun-tahun, ya, sudah bertahun-tahun kering, ya, berbulan-bulan kering, sekali turun hujan maka hidup bumi itu, ya, mulai tumbuh-tumbuhan kembali tumbuh. Begitu ya hati, ya, hati yang mati, ya, yang lama mati, tapi dia duduk di majelis-majelis, ya, taklim, ya, duduk dengan para ulama, mendengarkan kata-kata hikmah, maka hatinya akan kembali hidup. Hatinya akan kembali hidup, ya, untuk bisa kembali ibadah kepada Allah. Wa fi riwayatin at-Tabrani an Abi Hanifah, riwayat dari Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Ya, jalisul kubara, duduklah bersama-sama pembesar. Wasailul ulama, bertanyalah kepada ulama. Wa khalitul hukama, bergaulah dengan para hukama, para ahli hikmah. Ya. Jadi kita duduk, ya, bersama-sama dengan orang-orang besar, ya, orang-orang yang berilmu, dan bertanya kepada ulama, dan bergaulah dengan para para hukama, gitu ya. Jadi hidup kita, ya, hendaklah selalu bergaul dengan para hukama, dengan para ulama, ya. Dan kalau bertanyalah kepada ulama, ya, gitu. Bertanya ulama, ya, wa khalitul hukama, kita bergaul dengan para ulama, dengan hukama, ya. Kalau kita selalu bergaul dengan ulama, maka kita pun akan mendapatkan, ya, ilmu dari para ulama, ya. Dikatakan hidup ini bagaimana pergaulan kita, ya. Kalau bergaul dengan orang yang baik, maka tidak akan menjadi yang baik. Kalau bergaulnya tidak baik, akan menjadi tidak baik. Makanya kalau kita ngelihat orang, lihatlah temannya. Kalau ngelihat orang, lihat temannya. Teman siapa nih? Kalau temannya yang rajin di taklim, ya dia rajin.
ya. Tapi kalau temannya kurang jalan, ya jalan juga. Lihat temannya, ya. Bahkan ya dikatakan ya kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi pasti wangi, ya biar kita beli juga, dicolekin ya, dan dia beli minyak wangi, ya wangi kita, ya. Tapi kalau dekat tukang las, tukang gosok ya hitam kita, deket-deket ya ngebulnya kena. Ya, maka itu jalisul kubara wa sainul ulama wa khalitul hukama. Wa fi riwayatin dalam riwayat lain, ya jalisul ulama, duduklah bersama ulama, wa sahibul hukama, bertemanlah dengan hukama, wa khalitul kubara, dan bergaulah dengan para kubara, ya bergaulah dengan kubara, ya. Gimana ya di situ dikatakan al ulama, ya yang namanya ulama adalah yang sangat ahli dalam hukum ya hukama, ya yang hukum ya itu ulama hukum, ya Allah Taala, ya sehingga disebut ahli fatwa, ya. Kalau al hikmah al hukama yang sangat ma'rifat akan zat Allah SWT, ya al kubara orang yang ya ahli, ya punya ilmu yang luas, dia seorang ulama dan juga seorang hukama, gitu ya. Ya itu ya. Jadi ya bergaul. Kemudian fa'inal ulama salah satu aksam, ya ulama itu ada tiga bagian, tiga kelompok. Yang pertama al ulama bi ahkamillah, ulama yang selalu ya mempunyai ilmu tentang hukum-hukum Allah. Hukum haram, halal, ya, hingga dia ahli fatwa, memberikan fatwa. Ini boleh, ini enggak, ini halal, ini haram. Itu namanya adalah ya hukama, ya hukum, ya ulama, ya hukama gitu ya. Nah, ahli fatwa, memberi fatwa ya gitu. Kemudian wal ulama bi zatillahi faqad ya bi ahli mani. Al ulama bi hakamillah. Yang namanya ulama itu yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang masalah ya haram, boleh, tidak, masalah hukum. Ya, dia yang memberikan fatwa. Ya, kalau kita sini majelis ulama dah. Dia majelis ulama. Kemudian wal ulama bizatillah, ada ulama yang ma'rifat kepada Allah, wahum hukama, itu namanya adalah ahli hikmah, ya ahli hikmah ini ya ma'rifat kepada Allah. Tapi mudakhalatin tazhibil akhlak, dengan kita berbaurnya dengan ahli hikmah ini ya akan menghaluskan akhlak kita, memperkuat iman takwa kita kepada Allah, ya gitu. Li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah, ya karena sungguhnya ahli hukama itu bersinar hatinya dengan makrifat kepada Allah. Al hukama ya mempunyai hati ya yang bersinar, ya karena dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqat asraruhum bi anwaril jalalillah, ya dan juga rohaninya, asrar rohani, ya sirnya, yaitu ya juga bersinar dengan sinar Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ahli hikmah itu ya begitu sudah ma'rifat kepada Allah, ya dia mempunyai hati yang bersinar, ya kemudian rohaninya juga bersinar, maka itu dia bisa tahu ya sesuatu yang akan terjadi, itu dia sudah bisa tahu karena memang yang punya yang rohani yang ya bersinar. Wal ulama ismain, ulama itu ada dua, wahumul kubara, yang pertama kubara, pembesar, lain mukhalata ahlillahi taksibu ahwala saniyah, ya kalau kita bergaul ya painna mukhalata, bergaul kita dengan ya para kubara itu akan punya sikap yang mulia, ya wa nafu bil hazzi fawqa nafil labzi, ya. Paman abaka lahzun apaka labzuhum wa man la fala, ya
kita bergaul dengan para ulama ya, maka kita akan mendapatkan ya yang banyak hal-hal ya yang baik daripadanya. Wa kana Syahrawardi yatufu bi wadi Masjidil Khaif ya, bahwanya Syahrawardi ya suatu ya bertawaf datang di Masjid Khaifi ya, di Masjid Khaifi ya, di mana dia di Mina. Di Mina ada yang masjid namanya ya Khaif ya, nama masjid ini di Mina ya. Sarwagan dia waktu datang situ dia tawaf ya, dia tawaf fahuruju ya, dia bersalaman dengan orang-orang, dia melihat orang-orang. Faqilalahu fi, dia berkata pada itu, faqala inna lillahi ibadan iza nazaru ila syahsin aksabuhu sa'adah fa ana atlubu zalika ya. Sarwagan dia berkata inna lillahi ibad, sesungguhnya bagi Allah SWT itu ada satu hamba, mempunyai satu hamba ya, iza nazaru ila syahsin ya, apabila dia melihat kepada seseorang aksibu sa'adah, orang itu mendapatkan kebahagiaan ya. Fa'ana atlubu zalika, aku mencari orang itu. Jadi kata Sarwandi, dia pergi ke Masjid Hifa di Mina, di sana dia ya mencari orang, di mana seorang hamba yang alim ya, yang ahli hikmah ya, kalau dia melihat orang itu merasa bahagia ya. Nah ini ya, di mana kita kalau ketemu seorang ulama ya, seorang hukama itu kalau dia memandang kita itu tidak ada rasa senang ya, ada rasa senang gitu ya, bahagia ya. Nah itu menunjukkan ya suatu kebahagiaan. Nah, disinilah ya dikatakan oleh Sarwandi, dia pergi ke masjid ini untuk mencari orang tersebut ya. Yang terakhir ya masih ada waktu. Yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyan. Sayati, akan datang, nanti akan datang suatu masa ala ummati, kepada umatku, kata Nabi Muhammad, yafiruna minal ulama, mereka jauh dari ulama, mereka lari dari ulama, jauh daripada ulama, wal fuqaha, dan kepada fuqaha. Bayabjahumullah bisalasi baliyat, maka Allah akan berikan bala ya, Allah berikan musibah bisalasi baliyat, dengan 3 bala, 3 musibah ya. Nanti akan datang ya satu zaman kepada umat Nabi Muhammad, di mana umat Nabi Muhammad itu menjauh dari ulama, lari pada ulama, maka akan turunlah ya dari Allah ya 3 musibah, 3 ujian dari Allah. Apa itu? Awalan ya, yang pertama adalah yarfa'ullahu wal barakata min kasbihim. Bala yang pertama, musibah yang pertama, Allah angkat keberkahan dari usaha mereka ya. Usaha mereka tidak ada berkahnya ya, tidak ada berkahnya gitu. Allah angkat keberkahan dari usaha mereka ya gitu. Nggak cukup ya, udah punya motor itu kurang, nah, pengen lagi ya, memang nggak cukup ya. Orang lihat sekarang ya, udah punya mobil 3, 4, 5 masih kurang, masih korupsi juga, masih korupsi, masih kurang. Terus ya diangkat keberkahan dari Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah ya. Allah berikan ya pemimpin yang zalim ya. Allah berikan pemimpin yang zalim. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah.
Allah memberikan ya pemimpin yang zalim. Oh ya, sekarang udah ada lah pemimpin zalim. Ya, kita lah ya, udah masuk loh nih zaman. Ya, ya. Jadi sudah banyak ya pemimpin-pemimpinnya pada zalim. Ya. Wasalisu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ya, yakhrujuna ya minad dunya, keluar dari dunia, meninggalkan dunia bighairi iman, dengan tanpa membawa iman. Ya, nah ini nanti ada di akhir zaman ya, suatu masa di mana umat Nabi Muhammad SAW sudah banyak yang menjauh dari ulama, lari daripada ulama, tidak mau mendekat dengan ulama, tidak mau belajar lagi tentang masalah Islam, ya, maka Allah akan turunkan bala dengan 3 bala ini, ya, dengan 3 bala, ya. Alhamdulillah kalau di Jakarta kita masih pengajian banyak, ya, hampir tiap hari pengajian ada, maghrib, isya, subuh tiap hari. Kalau Jakarta ada. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat penuh. Oh, Jakarta, alhamdulillah. Ya, belum masuk nih kalau Jakarta ya. 3 masih banyak. Ya, kalau sudah nggak ada orang mau ngaji, ya, udah banyak yang lari daripada ulama, nggak percaya lagi, nggak percaya dengan ulama, maka Allah akan turunkan bala. Ya, orang sulit, ya, keberkahan nggak ada, pemimpinnya sudah pada zalim semua, dan mereka tidak beriman, mati di dalam tanpa iman. Ya inilah ya hadirin sekalian, besok maqalatus salisah, makalah yang ketiga, ditandain ada makalah yang ketiga. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu man dakhala kubra bilazad pakan nama raqibal bahra bila safinah. Siapa yang masuk kuburan nggak bawa bekal, sama juga berlayar di laut nggak pakai kapal. Gimana kalau berlayar di laut nggak pakai kapal? Ya bisa berenang, tapi cuma 100 meter, sono tenggelam. Iya, beda orang di kuburan kalau nggak bawa bekal. Ya, jadi ini besok ya. Pada makalah yang ketiga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi al-azimi sultanih. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.